Kediaman pendiri Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, sangat asri dan luas. Saking luasnya, ada lahan pertanian hingga lapangan pacu kuda di dalam kompleks rumah mantan Danjen Kopassus itu. Di dalam, selain rumah induk terdapat helipad, lapangan gembala kuda, istal, kandang kambing, hingga lahan pertanian seperti pisang, cabai, tomat, dan semacamnya. Entah berapa jarak dari rumah induk ke gerbang, Prabowo lebih suka naik mobil dibanding helikopter bila tak buru-buru. Meski naik mobil, Prabowo suka menyapa warga. Pak Prabowo dikenal sebagai orang ramah oleh warga sekitar. Di komplek area rumah Pak Prabowo terdapat klinik yang lengkap dengan rawat inap, dibuka 24 jam, dan dokternya ganti-gantian. Klinik itu gratis untuk warga yang ingin berobat. Di kompleks itu ada juga peternakan sapi, bebek, dan kambing. Tempatnya pisah-pisah. Menurut petugas yang menjaga di sana, jumlah bebeknya ada ribuan, kambing juga banyak banget, sapi 600-an, kuda nggak tahu pasti berapa jumlahnya saking banyaknya. Untuk proses peternakannya, Pak Prabowo memperkerjakan warga setempat sehingga menghasilkan susu kambing dan susu sapi. Ada rasa stroberi, kopi, buah-buahan, ada juga campuran susu sapi sama kambing, susu kambing Ottawa. Hasil produksinya tidak diperjualbelikan, tetapi diberikan gratis kepada masyarakat sekitar, murid-murid sekolah di sekitar Bojongkoneng dan guru-gurunya. Pegawai dapat tiap hari, masyarakat tiap minggu. Kalau nyediain makanan, jika ada acara, menunya diambil dari hasil pertaniannya sendiri, karena di dalamnya juga ada lahan pertanian. Pak Prabowo memberikan akses bagi warga sekitar untuk mengambil hasil bumi dari perkebunan yang ada di kompleks lahannya. Hasil perkebunan ini juga tidak dijual, tetapi dibagikan kepada warga sekitar dan para pegawai yang bekerja di rumahnya. Pak Prabowo juga sering membuat acara-acara untuk warga, baik untuk anak yatim, janda, fakir miskin, terutama di bulan puasa. Di hari-hari biasa, warga sering diajak makan-makan di tenda. Dalam kesehariannya, Pak Prabowo tidak segan menyapa dan kadang memberi uang kepada anak-anak kecil di sekitar rumahnya di Hambalang. Pak Prabowo juga menyiapkan bus buat anak-anak sekolah di sekitar yang diantar jemput gratis. Bahkan banyak anak-anak di sekitar rumahnya yang dibiayai sampai lulus sekolah. Ada juga puluhan anak yang diberikan beasiswa untuk kuliah di Yordania. Prabowo juga merupakan bapak asuh bagi 8 ribuan anak-anak Papua. Prabowo melalui Partai Gerindra mengajarkan baca tulis dan kebersihan kepada anak-anak Papua agar punya bekal pendidikan yang lebih baik. Pak Prabowo mungkin dianggap capres yang tidak merakyat karena berasal dari keluarga tajir dan merupakan mantan menantu presiden. Walaupun ini hanya propaganda kampanye yang dihembuskan lawan, tetapi silahkan cek sendiri di lapangan, terutama di sekitar desa Bojongkoneng Hambalang. Prabowo memang kaya raya dan dia orang besar, akan tetapi dia tidak pernah bersikap cuek terhadap keadaan orang-orang di sekitarnya. Justru dengan kelebihannya, Prabowo membantu memajukan daerah sekitarnya dengan memberikan pelatihan bertani, beternak, dan memberikan kredit lunak untuk wira swasta kepada warga yang membutuhkan. Prabowo juga tidak pernah berpura-pura merakyat dengan berperilaku yang tidak wajar, yang bukan dirinya. Orang lain beranggapan bahwa merakyat berarti seperti rakyat kebanyakan, seperti orang miskin. Merakyat bagi Prabowo adalah bersikap wajar apa adanya. Tulus, ikhlas melakukan usaha yang bermanfaat untuk orang lain yang membutuhkan, tanpa perlu harus ada yang tahu.